Ketemu lagi di Bumil Baper, Ibu Hamil Belajar Persalinan bersama saya Bidan Yuli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti, dosen di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi nyeri persalinan. Nyeri persalinan biasanya terjadi pada siklus kontraksi. Jadi ketika rahim ibu mengalami kontraksi, semakin lama semakin kencang, maka rasa nyerinya juga akan semakin kuat. Namun nanti ketika kontraksinya sudah berkurang, rasa nyeri yang dirasakan juga akan berkurang. Oleh karena itu, biasanya rasa nyeri yang dirasakan akan semakin meningkat intensitasnya seiring dengan semakin besar pembukaan mulut rahim yang dialami oleh ibu bersalin. Misalnya masih pembukaan 1 sampai dengan 4 cm, biasanya ibu merasakan nyeri pada taraf yang ringan sampai sedang. Namun ketika sudah pembukaan 5, 6, 7 sampai dengan 10, rasa nyerinya akan semakin bertambah, bisa sampai merasakan rasa nyeri yang berat, bahkan sampai tak tertahankan. Nah, tapi tidak perlu takut karena ada berbagai teknik yang dapat kita gunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada masa persalinan. Terdapat 2 pendekatan dalam mengatasi nyeri persalinan. Yang pertama adalah mengatasi nyeri persalinan dengan non-farmakologis atau tanpa menggunakan obat-obatan. Dengan metode ini, pendekatan dilakukan oleh penolong persalinan adalah working with pain, artinya bekerja dengan rasa nyeri. Kenapa sih kita harus bekerja sama dengan nyeri? Ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa nyeri persalinan itu timbul bersamaan dengan adanya kontraksi. Maka agar kontraksinya ada kuat atau cukup untuk membuka jalan lahir, ya, maka diperlukan kontraksi yang kuat sehingga nyerinya juga kuat. Nah, dengan pendekatan ini ada beberapa metode. Yang pertama bisa dengan menggunakan dukungan emosional. Nah, dukungan emosional bisa berasal dari orang-orang terdekat, misalnya dari suami, dari keluarga, misalnya ibu, ya, atau orang lain yang dipercaya. Bisa juga dengan dukungan dari tenaga kesehatan, misalnya bidan atau dokter yang membantu proses persalinan. Nah, untuk itu penolong persalinan merupakan satu hal yang penting yang menjadi faktor-faktor keberhasilan bagaimana nyeri itu bisa ditangani. Jadi, Bunda harus memilih bidan atau dokter yang Bunda percaya bisa memberikan dukungan emosional yang sesuai untuk ibu bersalin. Cara yang kedua adalah dengan melakukan sentuhan atau pijatan. Pijatan pada bagian punggung, pinggang, tangan bisa memberikan efek relaksasi sehingga persepsi nyeri yang dirasakan ibu akan berkurang. Nah, pijatan ini bisa dilakukan oleh pendamping persalinan, ya, suami atau keluarga. Cara yang ketiga adalah perubahan posisi. Selama bersalin, sebenarnya ibu tidak dianjurkan untuk diam saja di atas tempat tidur, tapi harus bergerak, ya, merubah posisi dari posisi satu ke yang lain. Misalnya menggunakan bird ball, bergoyang-goyang, ya, menggunakan kursi, ya, berdiri dengan satu kaki di atas kursi, atau jongkok dan berdiri, berdansa atau menari dengan suami, itu bisa dilakukan. Dengan perubahan posisi ini, biasanya sensasi nyeri yang dirasakan juga akan berkurang. Kemudian yang keempat, ibu bisa menyiapkan aromaterapi. Nah, penggunaan aromaterapi ini menurut penelitian bisa mengurangi nyeri persalinan karena bisa membuat tubuh merasa rileks. Nah, ibu bisa memilih aroma-aroma yang disukai sesuai dengan keinginan ibu. Misalnya aroma lavender, lemon, dan jeruk. Cara yang kelima adalah dengan hipnosis. Dengan metode ini,
Ibu bisa melakukan beberapa langkah seperti teknik relaksasi nafas dalam, meditasi, dan juga hipnosis yang dapat mengurangi ketegangan dan mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri yang dirasakan. Teknik hipnosis ini harusnya mulai dipersiapkan dari masa kehamilan, jadi tidak bisa tiba-tiba dilaksanakan pada masa persalinan. Ibu bisa mencari praktisi kesehatan ya, misalnya bidan yang memang sudah melakukan atau sudah memiliki sertifikasi dalam memberikan hypnobirthing. Nah, teknik selanjutnya adalah dengan penggunaan akupuntur dan acupressure. Akupuntur adalah teknik mengurangi rasa nyeri dengan melakukan penusukan jarum pada titik-titik meridian yang ada di tubuh. Sedangkan acupressure adalah dengan penggunaan tekanan menggunakan jari-jari ya pada titik-titik meridian yang ada di tubuh. Nah, ini dipercaya bisa juga mengurangi nyeri persalinan. Nah, sebenarnya ada masih banyak lagi cara yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan. Misalnya dengan penggunaan air ya, jadi dengan mandi air hangat atau berendam di bathtub, kemudian menggunakan musik, mendengarkan murotal, itu juga bisa mengurangi rasa nyeri yang dirasakan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pendekatan cara untuk mengatasi rasa nyeri yang kedua, yaitu dengan teknik farmakologis atau penggunaan obat-obatan. Nah, dengan penggunaan obat-obatan ini, filosofi yang digunakan adalah painkiller. Jadi, nyeri dianggap tidak dibutuhkan sehingga harus dihilangkan. Nah, ada beberapa teknik dan jenis obat-obatan yang digunakan. Secara umum, untuk persalinan normal bisa dilakukan dengan teknik epidural dan juga dengan teknik ILA. Apa sih bedanya? Yang pertama kita bahas teknik epidural dulu. Teknik epidural adalah metode dengan menyuntikkan obat-obatan melalui tulang belakang ke dalam rongga epidural. Sedangkan kalau ILA itu atau intrathecal labor anesthesia itu memasukkan obatnya juga melalui tulang belakang namun di rongga subarachnoid. Jadi tempatnya berbeda. Nah, kalau penggunaan epidural ini bisa digunakan untuk jangka panjang karena dia jarumnya dibiarkan ya di tulang belakang itu, kemudian nanti kalau obatnya mau habis bisa ditambah lagi. Sedangkan untuk ILA ini hanya bisa dilakukan sekali pemberian obat saja. Sehingga untuk ILA tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang. Nah, namun penggunaan epidural ini dilaporkan meningkatkan risiko gawat janin ya, sehingga lebih banyak dianjurkan untuk melakukan ILA saja. Nah, ILA ini sendiri karena hanya bisa digunakan untuk jangka pendek, dianjurkan diberikan jika pembukaannya sudah lebih dari 5 cm. Jadi masa kerjanya ILA ini adalah antara 4-6 jam. Jadi diperkirakan jika sudah pembukaan 5 cm dalam jangka waktu 4-6 jam sudah pembukaan lengkap dan bayi bisa sudah lahir. Nah, metode ILA ini bukan tidak memiliki efek samping ya. Ada efek samping tapi sifatnya ringan. Misalnya penurunan tekanan darah, kemudian gatal-gatal, mual. Namun ini bisa diatasi dengan memberikan obat-obatan untuk mengobati efek samping tersebut. Itu tadi bahasan kita mengenai cara mengatasi nyeri persalinan. Nah, sangat penting untuk ibu hamil mempersiapkan bagaimana nantinya ia akan menghadapi nyeri persalinan. Untuk itu, ibu hamil harus berkonsultasi terlebih dahulu pada tenaga kesehatan yang dipercaya, bisa bidan ataupun dokter kandungan, mengenai metode yang tersedia di tempat tersebut. Nah, untuk metode farmakologis tentunya harus dilakukan oleh dokter anestesi sehingga hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Sehingga apabila ingin menggunakan metode tersebut, ibu harus persiapan untuk persalinan di rumah sakit. Sedangkan untuk metode yang non-farmakologi itu bisa dilakukan dimanapun, baik di fasilitas kesehatan primer, misalnya di bidan praktek mandiri, di puskesmas, maupun di tempat layanan sekunder tersier ya, seperti di rumah sakit.